salam planter Indonesia. Kali ini kita berada di tanaman belum menghasilkan, di mana bahwa usia pada tanaman kita adalah 17 bulan setelah penanaman di lapangan. Pada usia pada 17 bulan ini adalah saatnya kita tetap melaksanakan yang namanya kastrasi atau pemotongan bunga-bunga di tanaman kelapa sawit, baik bunga jantan atau bunga betina. Namun pada usia 17 bulan kita tetap fokus bagaimana pertumbuhan tanaman kelapa sawit adalah vegetatifnya tetap berkembang, namun tanpa meninggalkan kondisi adanya nanti kedatangan dari serangga penyerbuk. Jadi kita tetap bagaimana pada usia 17 bulan ini yang kita buang hanya bunga betinanya saja, baik yang udah gede ataupun yang masih baru kuncup. Tapi harus kita pastikan, jangan kita beralibi bahwa bunga yang kuncup adalah betina ini Pak Penny, jangan. Tapi adalah karena bahwa bisa saja itu adalah jantan, sehingga kita menunggu agak meletek dikit sehingga kelihatan itu adalah bunga betinanya, maka kita habisi. Tapi kalau bunga jantan harus kita tinggalkan dengan harapan bahwa bunga jantan ini nanti akan tumbuh dan akan mengundang serangga penyerbuk, sehingga akan membantu kita setelah 20 bulan setelah penanaman untuk persiapan panen perdana. Seperti apa sih kegiatannya? Ayo kita lihat bersama-sama. Terima kasih, salam planter Indonesia. Ini adalah tanaman BL7 yang usia 17 bulan ya. Persiapan ini bunganya ini, maka kita akan kastrasi habis nih. Ini bunganya seperti ini, makanya kita akan kastrasi nanti. Bunganya bagus-bagus banget. Supaya nanti di panen perdananya mantap ini. Kalau lihat bonggolnya ini besar banget ini bonggolnya ya. Nih. Tapi kita harus kastrasi supaya vegetatif tetap berjalan. Dan bagaimana nanti di panen perdana akan sangat baik. Kastrasi sebenarnya kalau buah dompet seperti ini akan rawan terluka jika kalau kita menggunakan dodos. Sehingga kalau bagaimana biar tidak melukai ini, sekarang ada sistem tarik ya. Seperti apa sistem tarik seperti ini nih? Aja ya. Nah. Depannya dia. Ini kalau sistem tarik seperti ini, maka dia akan terlepas ini dengan sempurna. Jadi kita tanpa melukai tanpa melukai pelepahnya. Nah, oke, lanjut Mas. Nah, ini kadang-kadang sekali tarik lepas, ini juga nih. Nah, ini kalau modal ini. Tapi kalau kayak gini kan kita nggak tahu ini bunga jantan atau bunga betina ya. Nih, tapi kita habisi semua nih. Kalau di usia masih muda ini, karena ini ada juga ini alasan kita kenapa tidak memotong bunga jantan. Karena kalau kita lihat di tanaman belum menghasilkan saja, ini sudah ada loh makhluk-makhluk halus kita ini, makhluk kecil kita yang nanti akan mulai berdatangan untuk membantu kita di dalam proses penyerbukan tanaman. Nah, ini membantu kita nanti di panen perdananya. Wah, walaupun ya sekali lagi tergantung waktunya, dan salah satu faktor pembatas datangnya Aedes cameronicus ini adalah hujan dan predator. Memang predator tikus dan hujan memang jadi pembatas yang paling utama di tempat kita. Ini seperti ini belum dikastrasi ya nih. Ini belum dikastrasi, bentar lagi kita kastrasi. Maka yang jantan-jantan ini, kemudian ini kelihatannya kayak gini, maka ini adalah tidak kita buang ini. Nggak apa-apa, bicara aja nggak apa-apa. Ayo Mas. Jadi bunga banci pun kita hilangkan ini ya. Jadi setelah kita potong bunga betinanya, bunga jantannya kita biarkan. Nah, seperti ini. Ingat, bunga banci adalah bagian yang kita potong.